selamat datang di channel Waveform. Masih bersama Eka Yui guys, sang AI karakter yang imut ini. Hari ini kita lanjutin ceritanya Kang Yosung, sang hero king ya guys ya. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja ya guys ya. Guys, Kang Yosung berkata kalau dirinya sudah menandatangani kontrak dengan Monarch of Truth. Oleh karena itu, Kang Yosung hanya akan mengatakan kebenaran, bahkan ketika seluruh dunia melihat dirinya. Si kakek Gravekeeper pun berkata setelah melihat penampilan Kang Yosung. Sepertinya dirinya lah lawan Kang Yosung selanjutnya. Kang Yosung pun langsung menjawab kalau itu salah karena dirinya membenci pertarungan melebihi segalanya. Dan dirinya juga membenci seseorang yang mendatangi si kakek tanpa tahu posisinya. Si kakek pun bertanya, jadi apa yang Kang Yosung rencanakan? Kang Yosung menjawab kalau mulai sekarang dirinya akan menarik perhatian penonton hanya dengan kebenaran. Sang pemandu pun menyetujui usulan dari Kang Yosung sehingga tempat pun langsung berubah di mana Kang Yosung terlihat seperti akan melakukan pidato. Kang Yosung membeberkan tujuan dari tower kalau semua orang tidak punya pilihan lain. Ada 10 player yang ada di tower yang sedang dijalankan dan para penonton harus memilih salah satu dari mereka. Kalau jumlah potnya terlalu rendah maka 100 juta orang akan meninggal. Jadi voting yang dilakukan semua orang itu begitu penting. Bahkan seorang tiran terburuk bisa jadi presiden berkat voting sehingga jika situasinya memburuk, kemungkinan hasilnya akan sama. Si kakek pun tersinggung dan menyuruh Kang Yosung untuk menjaga ucapannya. Kang Yosung pun malah semakin memprovokasi si kakek sampai si kakek mengeluarkan kemampuannya untuk menyerang Kang Yosung. Tapi itu semua tidak berguna karena Kang Yosung bisa mengeluarkan skill yang sama untuk menghalaunya. Kang Yosung terus-terusan berkata kalau dirinya itu bisa melihat kebohongan dan rahasia orang lain. Dan sekarang semua yang Kang Yosung katakan adalah 100% kebenaran. Kemudian Kang Yosung berkata kalau di sana bukan cuma ada 1 atau 2 orang gila sambil menyebutkan nama Count Vladimir. Lalu Kang Yosung mulai memprovokasi Vladimir yang mengaku sudah memulihkan kerajaan dengan mengalahkan presiden. Hal tersebut membuat Vladimir marah dan menyerang Kang Yosung karena merasa negaranya telah dihina oleh Kang Yosung. Setelah itu, giliran Jenderal Kilgore yang jadi target berikutnya. Kang Yosung berkata kalau Kilgore sangat suka bermain api. Dirinya mempunyai kebiasaan menjatuhkan bom di negara musuhnya secara diam-diam. Kang Yosung juga berkata kalau Kilgore itu orang gila nasionalis, seorang imperialis, dan fanatik perang yang membuat Kilgore tidak tahan lagi dan langsung menyerang Kang Yosung. Tapi serangannya itu bisa ditahan oleh Kang Yosung. Lalu Kilgore mengeluarkan skillnya. Namun hal tersebut juga sia-sia saja karena Kang Yosung juga bisa mengeluarkan skill yang sama dengan Kilgore. Ledakan akibat tubrukan skill mereka pun terjadi. Dan Kilgore yang melihatnya pun tidak menyangka kalau skill eksklusif pun masih bisa ditiru. Si kakek pun berkata apakah Kang Yosung baik-baik saja setelah memfitnah dan menyerang kehormatan rekannya. Kang Yosung menjawab kalau dirinya tidak mengira kalau si kakek akan berkata begitu. Lalu dilanjutkan dengan berkata, jika kalian seorang rekan, terus kenapa kalian semua bekerja sama dan mencoba menusuk Kang Yosung dari belakang setiap kali ada kesempatan? Si kakek pun menjawab kalau sepertinya di sini ada kesalahpahaman. Setelah itu, Kang Yosung pun berkata kembali kalau dirinya sudah menjalin kontrak dengan Monarch of Truth, sehingga rahasia semuanya sudah terbongkar. Selama ini, semuanya sudah berbuat sesukanya, tapi sekarang ketika kamera merekam, sikap kalian seperti merasa terganggu. Kang Yosung berkata kalau kalian tidak seperti biasanya dan merasa sangat khawatir. Meskipun mereka semua tahu dunia tidak akan berubah. Si kakek pun berkata kepada Kang Yosung apakah saat ini dirinya akan menyalahkan dunia seperti seorang anak kecil. Kang Yosung pun berkata kalau dirinya memang anak kecil, jadi dirinya tidak tahan lagi dengan kakek tua seperti dirinya. Kemudian Clone Monarch pun berbicara kepada Kang Yosung apa yang dirinya inginkan. Kang Yosung menjawab kalau dirinya ingin kedatangan Heavenly Demon. Si kakek pun bertanya dalam hatinya apa yang akan dilakukan Kang Yosung sekarang. Setelah itu, Clone Monarch pun akan mengabulkan permintaan dari Kang Yosung tadi. Tapi sayangnya untuk bagian Kang Yosung sudah habis. Player selanjutnya yang akan tampil adalah sang Scientist. Dirinya berkata ada sesuatu yang harus dirinya katakan kepada semua orang. Dan yang ingin dia katakan adalah tentang Kang Yosung yang sebenarnya. Semua orang yang menonton pun kaget dengan yang telah diucapkan Scientist termasuk Kang Yosung. Kang Yosung merasa panik dan berniat menghentikan Scientist, tapi tampaknya dirinya sudah terlambat untuk minta maaf. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke keadaan di mana tower yang tadi dimasuki para player berhasil diselesaikan. Yang mendapat voting paling banyak itu tentu saja Kang Yosung, disusul oleh Scientist yang menjadi nomor 2, dan si kakek yang menduduki peringkat ketiganya. 5 orang yang berada di peringkat teratas akan mendapatkan hadiah sesuai dengan voting yang mereka dapatkan. Di sini Kang Yosung mendapatkan skill mitologi Kau yang dimana itu adalah skill yang Kang Yosung minta sebelumnya kepada Clone Monarch, yaitu Heavenly Demon Descent.
Untuk saat ini, Kayasu sudah memiliki 3 Divine Relic, rank mitologikal yaitu Gear, Title, dan Shield dalam waktu 3 bulan saja. Bahkan Kayasu belum membuka mitological Gear Black Death yang didapatkan waktu melawan boss season Lord of Pestilence. Skill dan senjata rank mitological itu tidak dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak terkualifikasi. Jika mereka gagal dalam ujian yang diberikan, maka mereka biasanya akan mendapatkan pengurangan stat atau kematian. Sang Sword Master saja sudah pernah terburu-buru menantang ujiannya dan gagal, sehingga dirinya mendapatkan hukuman berat. Kayasu juga sudah pernah mencobanya di musim sebelumnya, sehingga Kayasu pikir dirinya bisa langsung menantang ujiannya. Kayasu pun bersiap-siap dahulu dengan mengganti decknya, kemudian langsung masuk ke tempat ujian dari Heavenly Demon. Ketika sudah masuk, Kayasu langsung dihadapkan dengan seorang kakek tua. Ternyata kakek tua tersebut adalah sang Heavenly Demon itu sendiri. Kayasu berkata kalau dirinya ingin membuat kesepakatan. Jika hasilnya sama seperti season sebelumnya, maka cepat akhiri saja segera ujiannya. Ujiannya itu adalah menahan 2 gerakan dasar dari Heavenly Demon. Lalu sang Heavenly Demon pun langsung menyerang Kayasu. Di sini Kayasu bisa menahan serangan pertama dari Heavenly Demon karena sudah pernah melaluinya. Kemudian sang Heavenly Demon pun melakukan serangan keduanya dan berhasil ditahan dengan pedang Kang Yosu. Setelah itu, Heavenly Demon pun bertanya tentang nama baru yang Kang Yosu miliki. Yang dimaksudkan itu adalah title Monarch Slayer yang dimiliki Kang Yosu saat ini. Heavenly Demon juga bertanya apakah Kang Yosu sudah pernah membunuh Monarch. Kang Yosu menjawab kalau dirinya memang sudah membunuh Monarch. Dilanjutkan lagi dan berkata kalau ujiannya sudah selesai. Jadi Kang Yosu meminta untuk sang Heavenly Demon untuk datang dan melakukan beberapa trik pedang ketika Kang Yosu memanggilnya. Tapi Heavenly Demon mengabaikan hal tersebut dan malah tertarik dengan title Monarch Slayer yang dimiliki oleh Kang Yosu. Kemudian Heavenly Demon pun menyerang Kang Yosu lagi untuk melihat kemampuan dari seorang yang sudah mengalahkan seorang Monarch. Jika Kang Yosu tidak menunjukkan kemampuannya, maka Heavenly Demon tidak akan mengakuinya. Heavenly Demon juga berkata kalau pedang Kayasu masih diperkuat dengan sihir, jadi bagaimana bisa pedang rendahan itu membunuh Monarch? Kayasu pun menjawab bagaimana dirinya bisa menang hanya dengan skill pedang miliknya saja. Jika hal tersebut mungkin pun, untuk apa kalian sudah datang ke sana untuk memanggil sang Heavenly Demon? Mendengar hal tersebut, membuat Heavenly Demon menghentikan serangannya dan akan menguji Kayasu dengan cara lain. Kayasu pun bertanya kenapa Heavenly Demon berbuat sejauh itu. Heavenly Demon menjawab kalau itu semua karena Kayasu sudah membunuh Monarch. Jadi mungkin saja jawaban yang dicari oleh Heavenly Demon itu ada pada Kayasu. Cara lain yang dimaksud oleh Heavenly Demon untuk menguji Kayasu itu adalah menahan Sword milik dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, sang Heavenly Demon langsung mengeluarkan skillnya itu. Tapi seperti tidak ada yang terjadi sama sekali, sampai-sampai Kayasu juga bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya Heavenly Demon tebas. Heavenly Demon pun menceritakan kisahnya dahulu di mana dirinya telah menghabiskan hidupnya di seluruh daratan di dunia untuk mencari pejuang hebat yang bisa membuat dirinya merasakan kekalahan. Tapi tak peduli seberapa jauh dirinya melangkah, dirinya tetap tak pernah merasakan kekalahan sampai akhir. Bahkan setelah menemui kematian di depan mata pun, dirinya masih belum menemukan tandingannya atau orang yang bisa mengalahkannya. Heavenly Demon pun bertanya-tanya apakah memang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena semuanya sudah kalah di hadapan pedangnya. Kemudian Heavenly Demon sadar kalau semua itu sia-sia saja di hadapan Heavenly Demon Sword. Lalu saat ini pertama kalinya Heavenly Demon bertemu dengan seseorang yang membunuh seorang Monarch. Apakah Kang Yosu akan berbeda dari yang lainnya atau tetap sama saja? Heavenly Demon juga bertanya apa artinya semua itu bagi Kang Yosu. Seketika Kang Yosu mengingat momen-momen yang telah dia lalui selama ini. Kemudian Heavenly Demon pun berkata pada akhirnya, apakah Yosu bisa memberikan sebuah jawaban? Kang Yosu pun menjawab sebenarnya apa jawaban yang ingin Heavenly Demon dengar. Melihat Kang Yosu yang bisa menjawab pun membuat sang Heavenly Demon kaget dan bertanya bagaimana Kang Yosu masih bisa hidup. Sementara itu, Kang Yosu berkata kalau apakah Heavenly Demon ingin tahu arti kekalahan, atau arti kematian, atau bahkan dirinya mau tahu arti kehidupan. Saintas juga berkata sesuatu mau apapun itu, dirinya tak pernah berhenti. Tak peduli seberapa sakit atau menakutkannya, seberapa hancur dan terlukanya dirinya terus berjuang demi dunia ini. Meski pada akhirnya, semua tak ada artinya. Kayasu juga berkata kalau Heavenly Demon bisa menghancurkan apa yang ada, tapi dirinya tak bisa menghancurkan yang tidak ada. Arti dari semua itu juga tidak berbeda. Bukankah itu adalah prinsip pedang dari Heavenly Demon Sword? Sudah lama Kayasu menemui ajalnya, jadi Heavenly Demon tak bisa menghancurkan yang sudah tidak ada. Heavenly Demon pun berkata tidak mungkin kalau Kayasu berada di tahap yang sama sepertinya.
Lalu jika Kang Yeosu sadar apa itu ketidakberartian, bagaimana dirinya bisa menjadi Hero King? Apakah Kang Yeosu ingin bilang kalau dirinya itu orang bodoh yang berlarian untuk melindungi sesuatu yang tidak berarti? Kang Yeosu menjawab tidak seperti itu. Sepertinya menurut Heavenly Demon, yang Kang Yeosu lakukan itu karena rasa tanggung jawab yang besar. Tapi itu semua memang benar-benar tak berarti apapun bagi Kang Yeosu. Karena para player itu menyelamatkan dunia seperti dirinya makan dan bekerja keras mempertahankan dunia. Tapi, pihak lain punya bermacam orang gila yang tak henti-henti menyerang para player. Jadi, apalagi omong kosong yang lebih tidak berarti di dunia ini daripada hal tersebut. Heavenly Demon pun menganggap Kang Yeosu layak sehingga Kang Yeosu telah berhasil menyelesaikan ujiannya. Setelah itu, Kang Yeosu pun sudah bisa menggunakan skill Heavenly Demon Dancing lalu terbaring sakit. Tapi Kang Yeosu menyangkal hal tersebut dan beralasan kalau dirinya demam itu akibat dari dirinya melihat berita yang membahas dirinya beredar. Kemudian Kang Yeosu pun memasuki tower yang dulu pernah ia masuki di awal. Karena season baru berjalan selama 1 bulan dan belum ada tier yang lebih tinggi dari selain tier 7. Di tower yang Kang Yeosu masuki sekarang, dirinya hanya ingin mencoba kemampuan barunya saja. Tapi tubuh Kang Yeosu belum terbiasa dengan kemampuan tersebut. Sehingga proses penyesuaian tubuh Kang Yeosu dengan skillnya pun dimulai. Dan saat ini Kang Yeosu sudah bisa menggunakan skillnya karena dirinya sudah mendapatkan Bone Transformation. Kemudian Kang Yeosu pun mulai membantai monster-monster yang ada. Selain itu, ternyata Kang Yeosu juga bisa menggunakan 3 gerakan dasar dari Three Sword yang tidak termasuk ke dalam Heavenly Demon Dancing yang sebelumnya. Setelah selesai membantai monster yang ada, Kang Yeosu berniat masuk ke ruangan bos setelah pintunya terbuka. Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan yang mengatakan kalau saat ini dirinya sudah memulai perpaduan dengan Sword Monarch. Lalu Kang Yeosu pun baru sadar kalau reaksi Heavenly Demon sebelumnya itu akibat dari Kang Yeosu yang sudah membunuh makhluk yang setara dengan dirinya. Kemudian tiba-tiba Clown Monarch pun muncul dan melihat Kang Yeosu dengan tatapan kosong. Lalu berkata kepada Kang Yeosu kenapa begitu serius. Kang Yeosu pun hanya bisa diam dan langsung memasuki ruangan bos. Setelah sang bos melihat Kang Yeosu, dirinya langsung maju untuk menyerang. Tapi Kang Yeosu pun langsung menyerangnya dan berhasil mengalahkannya hanya dengan 1 serangan saja. Bahkan Kang Yeosu pun kaget dan kekuatannya. Tapi setelah itu, tangan Kang Yeosu tidak kuat menahan gerakan ketiga dari Three Sword yang baru saja dia keluarkan. Tubuh Kang Yeosu masih belum sepenuhnya bisa menghadapi skillnya. Tapi Kang Yeosu berusaha menahannya dan berusaha menjadikan skill tersebut miliknya sendiri. Setelah itu, Kang Yeosu pun keluar dari tower dan menelpon si Patua. Kang Yeosu meminta si Patua untuk mencarikannya partner berlatih. Patua pun mengabulkan permintaan Kang Yeosu dan si Patua pun datang membawa rekan-rekannya untuk jadi partner berlatih Kang Yeosu. Kang Yeosu memberitahukan aturannya di mana dirinya hanya akan menggunakan 1 skill yaitu Heavenly Demon Dancing tanpa deck dan artefak maupun sinergi apalagi Shadow Beast. Si Patua pun bertanya kalau Kang Yeosu tidak menggunakan First Meat, lalu senjata apa yang akan dirinya gunakan. Kang Yeosu pun langsung mengeluarkan kartu senjata hadiah dari mengalahkan Lord of Pestilence. Si Patua pun sedikit waspada setelah Kang Yeosu mengeluarkan senjata tersebut. Patua pun jadi bersiaga karena takutnya Kang Yeosu belum lulus dari ujiannya. Tapi Kang Yeosu pun langsung mengatakan kalau tentu saja dirinya sudah lulus. Setelah itu, latihan pun dimulai. Patua pun meminta Kang Yeosu untuk berjanji 1 hal, yaitu jangan memberikan orang-orangnya kematian yang kejam. Kang Yeosu pun berjanji untuk membuat mereka semua tidak akan sadar kalau mereka sudah mati. Latihan pun dimulai. Semuanya sedang bersembunyi sementara Kang Yeosu sedang berdiri di ruangan terbuka seorang diri saja. Setelah tanda pertempuran dimulai, semua yang bersembunyi pun langsung keluar untuk menyerang Kang Yeosu secara bersamaan. Tapi Kang Yeosu bisa mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Bahkan si Patua juga belum bisa menandingi Kang Yeosu. Kemudian yang lainnya pun menyerang Kang Yeosu kembali. Kang Yeosu sangat pandai memanfaatkan skill orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan diakhiri dengan serangan pamungkas yang langsung mengalahkan semua orang kecuali Patua yang masih bisa bertahan. Patua merasa kalau dirinya akan mati namun untung saja tidak. Setelah itu, latihan pun selesai. Patua bertanya kepada Kang Yeosu apakah dirinya tidak pernah terpikirkan tentang menguasai dunia dan kekuatannya itu. Karena tempat mereka saat ini saja benar-benar hancur dengan kekuatan Kang Yeosu. Setelah itu, Kang Yeosu pun menyelesaikan tower dan langsung keluar bersama yang lainnya. Kang Yeosu berhasil menepati janjinya yang membuat orang-orang tadi tidak sadar kalau dirinya sudah mati. Kemudian Kang Yeosu mendapatkan pesan kalau Kilgore meminta bantuannya. Tadinya Kang Yeosu berniat untuk menolaknya karena sikap Kilgore. Tapi Kang Yeosu akhirnya memilih untuk menyetujuinya karena takut tower break terjadi. Setelah menyusun deck, Kang Yeosu pun langsung pergi memasuki tower. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalian penasaran kan apa yang akan terjadi di tower yang Kang Yeosu masuki?
Apakah Kayasung dan Kyogol bisa bekerja sama untuk menyelesaikan Light Tower tersebut atau tidak? Kita nantikan saja untuk kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.